Sialan. Kau tidak punya etika bela diri. Kau memanggil bantuan. Aku melihat anak itu di sana. Jangan biarkan dia kabur. Bunuh. Bagus. 3 tahun sejak masuk sudah mencapai tingkat ke-8 Ki Refining. Memang pantas menjadi bakat Kaisar Agung. Hahaha. Murid memberi hormat kepada Puncak Master. Hahaha. Bagus sekali. Hahaha. Puncak Master. Sudah 3 tahun aku meninggalkan rumah. Aku merindukan ibuku di rumah. Dan juga kakak Niuer. Orang yang berkultivasi. Seorang pria harus memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Menunggumu mencapai tahap pendirian yayasan. Saat dalam sekejap mata kau bisa menempuh ribuan mil. Betapa megahnya pemandangan saat kembali ke desa nanti. Saat itu semua penduduk desa akan tahu betapa kuatnya dirimu. Ini jauh lebih baik daripada kau kembali sekarang. Ketua Puncak benar. Ya, mengejar seorang kultivator tahap pendirian yayasan. Ternyata memunculkan seorang kultivator tahap inti emas untuk melindunginya. Besar kecil datang tua. Dunia kultivasi benar-benar menjijikkan. 3 orang tua lepaskan aku. Aku punya orang tua di atas dan anak-anak di bawah. Aku akan mengampunimu, dosamu akan sangat besar. Nak, teruslah memaki. Semakin kau memaki semakin aku bersemangat orang tua ini. Aku akan menghitung sampai 3. Jangan salahkan aku karena menggertak yang lebih mudah. Chu Tiangkuo melarikan diri kembali dari Jun Sunan. Nyaris kehilangan separuh nyawa. Sekarang masih terbaring di ranjang. Anak ini dikejar sejauh puluhan ribu li olehku. Ternyata masih bisa lari. Aku ingin lihat batasmu di mana. Anak ini ternyata masih punya sisa tenaga. Di depan adalah tempat terlarang paling mengerikan di selatan jurang hantu jahat. Aduh ampun, tolong, kakek membunuh. Jurang hantu jahat. Sudahlah. Anak ini masuk ke sana. Pasti mati 3 kali lipat. Habislah. Sekarang benar-benar habislah. Benua liar terpencil terlalu menyiksa. Kali ini asal selamat. Aku pasti akan bersembunyi sampai tak terkalahkan baru keluar dari pengasingan. Aku harus mencari tempat untuk bersembunyi. Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Aku tidak bisa memikirkan hal lain lagi. Masuk ke Gunung Selatan. Awalnya dari Wen. Terpaksa pulang ke kampung halaman. Menghabiskan seluruh kekayaan keluarga, membeli sebuah tombak surgawi, dilemparkan ke dalam air bisa mengapung. Bertahun-tahun berkultivasi 10 tahun melesat ke langit. Mendarat tanpa cara yang benar. Mati. Maafkan aku saudaraku, meskipun kamu sangat sengsara, tapi aku benar-benar tidak punya tempat untuk bersembunyi. Jangan salahkan jika ada monster. Akhirnya aku merasa sedikit aman. Paman guru angin ini aneh. Bahkan arah tumbangnya rumput kering pun tidak meleset sedikit pun. Jurang iblis memang sesuai dengan reputasinya. Jika bukan karena aku secara tidak sengaja mendapatkan teknik menyembunyikan aura ini, aku tidak akan pernah masuk ke tempat ini bahkan jika aku harus bertarung. Ada beberapa makam kosong di depan. Mari kita berlindung dari angin jahat ini di sana dulu. Paman-paman guru, bukankah ini agak sial? Keselamatan adalah yang terpenting. Sebentar lagi malam. Kita harus menggali sebuah peti mati kuno dan bersembunyi di dalamnya. Untuk menghindari perjalanan malam para hantu malam ini. Mohon maaf Tuan, gadis kecil ini tidak bermaksud menyinggung. Setelah aku melewati malapetaka ini, aku pasti akan mengembalikannya kepadamu seperti semula. Aku lelah 3 tetua, cepat bersembunyi di dalamnya. Ngomong-ngomong, ruangan di dalam peti mati ini cukup luas. Bahkan untuk 2 orang tidur pun tidak terasa sempit. Kau menginjak rambutku. Ada hantu, ada hantu. Tolong aku. Omongan sombong di kehidupan lalu. Terima kasih atas karunia alam. Pembalasan telah tiba. Dari mana datangnya kultivator Ki Refining? Sialan. Aku adalah wanita cantik gunung es nomor 1 di dunia. Sejak kecil belum pernah ada pria yang menyentuhku seperti ini. Kesucianku, aku tidak suci lagi. Membungkam mereka, harus dibungkam. Ini adalah respons stres. Apakah kamu begitu penakut? Bangun.
Sudahlah. Mengganggu kultivator Ki Refining. Orang-orang akan menertawakannya jika ini tersebar. Dari mana orang ini muncul? Sebelumnya kupikir dia hanya tulang yang tidak penting. Sekarang berganti dengan orang hidup. Rasanya seluruh tubuh tidak nyaman. Aku ternyata bersama seorang pengemis. Di dalam peti mati yang sama. Paman murid. Ada apa denganmu? Pada saat kritis aku tidak boleh membiarkan keponakan murid melihat petunjuknya. Amitabha. Paman murid. Sejak kapan kamu beriman pada Buddha? Kamu tidak tahu apa-apa, peri ini sedang melakukan penyelamatan bagi orang-orang yang berduka di sini. Cari bunga roh darah. Ya ampun, kamu membuatku takut. Memang benar tidak boleh tidur di kuburan. Tadi malam aku bermimpi buruk yang begitu nyata. Seharusnya tidak begini. Kultivasi tahap Ki Refiningku sangat buruk. Aku hanya ingin menginap sementara. Tidak berniat tinggal lama. Sudah setengah jam berjuang. Bahkan celah pun tidak bisa kubuka. Sialan. Habislah aku kali ini. Bagus sekali. Dengan bunga roh darah, guru akhirnya bisa diselamatkan. Paman guru ini tidak bisa sembarangan dipasang. Ini adalah kain kesetiaan yang dipakai wanita setelah suaminya meninggal. Kain kesetiaan. Bagaimana kamu tahu aku sudah tidak punya suami? Kapan paman guru punya suami? Siapapun yang merebut rumahku dia. Memang pantas disebut jurang busuk. Sungguh mengerikan. Ternyata paman guru benar-benar sudah menikah. Apakah suaminya ada di jurang iblis ini? Tidak heran sifatnya begitu dingin selama bertahun-tahun. Paman guru sangat penuh kasih sayang. Bajingan. Jangan sampai aku tahu siapa dirimu. Aku akan keluar dan membuatmu terlihat bagus. Hei. Siapa yang menangis di luar kuburan? Berhenti menangis dulu. Bantu aku memindahkan batu. Bisakah kamu mendengarku? Hei. Satu-satunya jalan keluar sekarang adalah menerobos tahap pendirian yayasan. Gunakan kekuatan spiritual untuk menggulingkan segel sialan ini. Tapi tempat terkutuk ini bahkan tidak memiliki sehelai rambut pun dari energi spiritual. Hanya ada energi hantu yang tak ada habisnya. Jangan katakan aku, tubuh suci nomor 1 di dunia. Bahkan jika dia datang dia harus menahan diri di sini. Tunggu, apa keahlian terbesarku? Tentu saja menyempurnakan teknik kultivasi. Mengapa tidak bisa mengubah teknik menyerap energi spiritual menjadi menyerap energi hantu? Menyerap energi hantu juga bermasalah. Nanti kalau aku pergi dari tempat terkutuk ini, tidak ada energi hantu lagi. Bukankah aku akan jadi sampah? Lebih baik langsung saja, ubah menjadi menyerap udara. Udara ada di mana-mana. Ini baru mesin abadi yang sesungguhnya. C02, Rumus Perhitungan Laju Konversi PM 2.5. Buku pertama di dunia yang dikombinasikan dengan tabel periodik unsur, komposisi udara di berbagai tempat, dan parameter PM 2.5 untuk kultivasi, sebuah teknik kultivasi yang absurd. Telah lahir, cakupan pengetahuannya sangat luas. Bahkan Kaisar Agung pun akan menggelengkan kepala. Aku benar-benar jenius. Orang lain bernapas untuk hidup. Aku bernapas untuk menjadi lebih kuat. Bahkan tidur pun aku berlatih. Berputar 24 jam sehari. Pantas saja aku tak terkalahkan. Siapa bilang aku tidak punya akar spiritual? Akar spiritual Tuan Muda ini. Namanya akar spiritual kosong. Kosong seperti kata kosong. Bulan. Demi bunga roh darah ini. Kamu telah menderita. Selama Tuan baik-baik saja, murid Wan San tidak akan mundur. Cepat katakan pada Guru Wen, apakah perjalanan ini lancar? Tuan kamu tidak tahu, lubang hantu jahat itu terlalu mengerikan. Terutama saat Paman Guru menebas pembawa sial dengan pedang. Energi pedang melintasi 30.000 mil. Cahaya pedang sedingin 19 provinsi. Bulan-bulan depan adalah konferensi penerimaan murid Sekte Xiao Yao. Paman gurumu telah mendedikasikan dirinya untuk tahu selama bertahun-tahun. Hutan 100 bunga kekurangan bakat. Guru melihatnya hidup sendirian dan menyedihkan. Aku merasa sangat tidak nyaman. Kali ini kamu harus mencarikan murid yang baik untuknya. Mengerti? Lihatlah Gunung Everest di sebelah. Jutaan murid, ramai kemanapun mereka pergi. Mengenang masa lalu leluhur gurumu.
Berkultivasi pada usia 10 tahun. Membangun fondasi pada usia 18 tahun. Akhirnya hidup 1000 tahun. 900 tahun lebih dihabiskan untuk berkultivasi tertutup. Bahkan di usia 30-an belum pernah punya pacar. Memperpanjang umur melalui kultivasi seharusnya untuk dinikmati. Namun malah tersesat di jalan mengejar keagungan. Bukankah ini juga semacam kesedihan? Guru pemikiran ini sangat berbahaya. Namun, berbicara tentang cinta, guru, itu, apakah kamu tahu siapa Xiao Kixi? Kamu yang bajingan adalah Xiao Kixi. Seluruh keluargamu adalah Xiao Qima. Wanita gila ini, apa yang sebenarnya dia lakukan di Afrika? 2 hari ini aku akhirnya mengerti. Malam itu sama sekali bukan mimpi buruk. Seseorang menyelinap ke dalam selimutku saat aku tertidur pulas. Tidak mau bertanggung jawab setelah kejadian. Bahkan ingin membunuh untuk membungkam. Jadi dia memberiku segel. Untungnya tuan muda ini berbakat luar biasa. Dengan teknik pernapasan Suantian versi 4.0 menembus tahap pendirian yayasan. Baru kemudian aku berhasil lolos. Ini pasti yang membuat tuan makam Jin Nanshan jatuh. Kitab teknik pedang terbang itu. Kecepatannya sebanding dengan tahap inti emas. Kekurangannya adalah boros. Belum ada remnya. Di tangan orang lain ini sampah. Di tanganku ini adalah teknik dewa. Orang lain menghabiskan energi spiritual. Aku menghabiskan udara. Tarik napas langsung penuh lagi. Hanya saja tidak ada remnya ini. Dalam setengah jam sudah mencapai tahap kecil. Sekarang tinggal butuh pedang. Pergi dari tempat terkutuk ini dulu. Tuan. Siapa yang berani bermain dewa? Cepat keluar. Benar-benar mengira aku masih tahap pemurnian Ki. Karakter lemah yang bisa diganggu orang lain? Tuan. Tinggallah menemaniku. Di sini gelap sekali. Aku sangat takut. Yang mulia, tolong jaga dirimu. Aku bukan orang seperti itu. Memberi muka tapi tidak tahu malu. Pergi ke Lan. Aku pergi. Udara barusan. PM 2.5 melebihi standar parah. Hampir membuatku tersedak sama dengan... Mana hantu wanita itu? Lari cepat sekali. Besok ada dahului penerimaan murid sekte Xiao Yao. Berita orang dalam, si cantik Estang Kewei pertama kali membuka sekte. 1 batu perak setiap hari. Makan dan akomodasi ditanggung. Hanya butuh 10 orang. Siapa cepat dia dapat. Astaga, upacara penerimaan murid ini. Seperti festival belanja akhir tahun. Mau seramai apapun urusanku apa. Aku adalah monster tua yang terhormat di tahap yayasan. Masih perlu menyembah guru. Ya ampun. Tahap yayasan baru saja memasuki dunia kultivasi. Apakah ini sarang dewa? Dunia sekarang benar-benar kompetitif. Bahkan pengemis yang meminta sedekah pun memiliki kultivasi tahap yayasan. Kita masih perlu berusaha keras. Nak, lihat. Jika kamu tidak berusaha keras dalam kultivasi di masa depan, kamu hanya bisa bersama pengemis tahap yayasan ini. Berebut sisa makanan. Mengerti? UR mengerti. Aku pasti akan berusaha lebih keras. Aku tidak akan pernah menjadi kuda pengemis di tahap pendirian yayasan. Menjadi seperti ini. Wajah apa yang aku punya untuk membantah? Wajah apa yang aku punya untuk bertemu orang tua dan kerabat? Tidak, aku harus bangkit. Besok aku harus pergi melihat konferensi penerimaan murid. Kapan mangkuk ini muncul di tanganku? Kalian benar-benar menganggapku pengemis ya? Sialan, apa aku tidak punya harga diri? Ini orang baik. Harus ingat wajahnya. Nanti kalau sukses akan kubalas budi. Jangan ikuti aku lagi. Tangan dan kaki masih utuh, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Hanya menindas istriku yang baik hati kan? Serakah tak terpuaskan? Bukan. Aku sungguh tidak serakah. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Nyonya. Dimanapun aku berada, tanpa uang aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku jadi rindu desa Sangba. Merindukan roti kukus buatan Sun Elmiang. Merindukan Zhao yang mendesakku mencari istri. Dan anjing kuning besar di ujung desa. Aku juga ingin punya guru. Aku ingin menghasilkan banyak uang. Aku ingin pulang dengan kejayaan. Ayo. Paman guru, aku tak peduli. Ayo pergi bersama. Siapa tahu ada murid yang kau suka. Ini adalah tugas yang diperintahkan guru tahu. Benar-benar tak berdaya menghadapi gadis kecil ini.
Murid Junior Wei. Baru 2 bulan tak bertemu. Orang yang selalu kurindukan. Kenapa sudah jadi seperti wanita? Tidak, ini pasti tidak benar. Zhang Tianran memiliki akar spiritual 5 elemen yang tidak memenuhi syarat. Ding King Qiyu, akar spiritual tunggal kelas atas. Li Fei memiliki akar bumi. Adik junior, silakan ke sini. Setelah bertahun-tahun pengujian, aku baru pertama kali melihat orang yang sama sekali tidak memiliki akar spiritual. Akar spiritual itu seperti organ tubuh manusia. Bahkan orang biasa pun memiliki akar spiritual yang sia-sia. Anak ini ternyata kosong melompong. Sungguh aku hanya melihat orang yang jarang terlihat. Tidak ada akar spiritual. Hanya ada satu kemungkinan. Saat anak ini baru lahir, seseorang telah menggali akar spiritualnya dengan paksa menggunakan metode yang kuat. Jika akar spiritual bisa direnggut, maka bukankah para jenius yang memiliki bakat luar biasa? Semuanya akan berbahaya. Belum tentu. Untuk merebut akar spiritual, pengorbanannya sangat besar. Dan setelah akar spiritual meninggalkan tubuh, kehilangan vitalitas, kualitasnya menurun sangat parah. Tidak sepadan dengan kerugiannya. Aku tidak terima. Aku berada di tahap yayasan. Bagaimana mungkin aku tidak punya akar spiritual? Pasti batu kalian yang rusak. Salah mendeteksi. Lepaskan tanganku, orang berikutnya masih harus diuji. Aku tidak akan melepaskan tangan meskipun kau memukulku. Uji aku sekali lagi. Pria ini memberiku perasaan yang sangat akrab. Bulan. Pergilah panggil anak itu kemari. Paman guru akhirnya tercerahkan. Mau menerima murid. Meskipun anak ini terlihat agak lemah. Tapi kalau sudah ada yang pertama, pasti akan ada yang tak terhitung jumlahnya. Baiklah, Paman Guru, tunggu sebentar. Aku sedang sibuk. Ujian sekte mengubah takdir. Kenapa wanita ini datang sepagi ini? Membuang-buang waktu saja. Ada apa? Kamu terlihat sepertinya tidak puas denganku. Peri, apa maksudmu? Saya dari keluarga petani. Terlalu sering melihat wanita cantik sepertimu. Bisa membuat mata bengkak. Peri, apa maksudmu? Keluarga kecilku adalah petani. Aku sudah terlalu sering melihat wanita cantik sepertimu. Nanti matamu bisa bintitan. Siapa yang memberimu keberanian? Berani-beraninya mengejekku. Dasar binatang buas. Begitu meremehkanku. Hari ini aku akan menaklukkanmu dan menyiksamu perlahan nanti. Aku adalah ketua puncak 100 bunga Tang Kewe. Maukah kamu menjadi muridku? Puncak 100 bunga sampai sekarang hanya dia sendirian. Tidak pernah punya murid. Hari ini dia berubah pikiran? Apakah aku akan mendapatkan batu roh jika aku menjadi muridmu? Setiap bulan, 10 batu roh kelas bawah. Guru di atas, terimalah hormat muridku. Nama besar ketua puncak 100 bunga yang kumiliki. Ternyata tidak berguna, bahkan 10 batu roh kelas bawah. Luar biasa, begitu banyak pengalaman menawar harga di pasar sayur di kehidupan sebelumnya. Mengapa aku bisa gagal? Aku terlalu cepat setuju. Dia pasti berpikir harganya terlalu tinggi. Guru, muridmu bisa tampil di aula, dan juga bisa memasak di dapur. Membajak tanah, menanam sayuran, menggembalakan sapi, tidak ada yang tidak ahli. 10 batu roh pasti tidak rugi. Tidak. Praktisi kultivasi tidak terpengaruh oleh cara orang biasa. Muridku bisa memasak makanan roh, dan juga bisa memelihara binatang roh. 10 batu roh benar-benar tidak rugi. Menipu orang bodoh. Tambahkan kata roh ke semua kata barusan. Kau hanya menggunakannya untuk menghadapiku, kan? Bajingan. Sudahlah, anggap saja aku mendapat seorang petani. 10 keping per bulan. Setahun 120 keping. 10 tahun menjadi. Tidak mungkin. Aku ditinggalkan begitu saja. Akar spiritual bumi adalah kebanggaan akar spiritual bumi. Anak ini milikku. Gunung Everest. Siapa yang berani merebut dariku, aku akan marah padanya. Teknik pedang bebas. Ternyata hanya butuh 1 jam untuk menguasainya. Ketua. Permisi, kemana arah puncak 100 bunga? Ujian babak kedua ini. Buku jelek ini banyak sekali celahnya. Ini bisa disebut teknik pedang? Aku harus memperbaikinya sendiri. Sudah setengah bulan mencari tapi bahkan tidak bisa menemukan satu gunung pun. Sekte busuk ini bahkan anjing pun tidak mau. Kembali ke kota pencari keabadian. Kakak dan kakak perempuan yang baik hati. Bibi yang baik hati, aku adalah murid pertama dari ketua puncak 100 bunga Tang Kewe. Kumohon berikan aku sedikit makanan. Pengemis kecil ini memfitnah nama baik peri lagi. Aku baru saja kembali dari mencari tahu di gunung. Ternyata benar peri Tang, murid pertama yang baru saja diterima. Apa? Murid pertama puncak 100 bunga mengemis. Tunggu sampai aku punya cukup uang untuk pergi. Aku tidak akan menahan amarah ini lagi. Nyonya, kami berhati baik, memberimu 1 kali. Mengapa kamu masih menempel? Tidak bisa berbuat apa-apa.
Apakah kalian satu-satunya orang baik hati di kota ini? Keluargaku. Bahkan saat tahun baru di desa pun tidak semeriah ini. Kau bilang baiklah kau adalah seorang kultivator tahap yayasan. Bagaimana bisa kau menjadi seperti ini? Kau pikir aku tidak berusaha keras? Beberapa hari ini aku mencari pekerjaan kemana-mana. Pekerjaan bertani dan bercocok tanam. Tidak ada di kota. Membuat artefak. Aku tidak bisa menjadi pengawal atau pengawal pribadi. Mereka hanya merekrut kenalan, merasa bisa melakukan segalanya sebelum memasuki masyarakat. Baru menyadari tidak bisa melakukan apa-apa setelah memasuki masyarakat. Langit yang luas, mengapa begitu kejam padaku? Target hari ini, menemukan pekerjaan yang menyediakan makan dan tempat tinggal. Aku sama sekali tidak boleh mempermalukan desa Sangba. Aku Huali Uyun bersumpah di sini. Saat aku kembali berdiri di depan pintu ini, aku datang untuk membalas budi. Sama sekali bukan untuk mengemis. Jika aku melanggar sumpah ini, guruku tidak akan baik-baik saja. Awan, apa yang sedang kamu lakukan dengan tergesa-gesa? Apakah pelayan ini berencana mencari jalan lain? Apa saja hal-hal berantakan yang kamu lihat? Aku ini mengeluarkan beberapa buku untuk dijemur. Di mana orangnya? Suamiku, kamu mati dengan menyedihkan. Kamu pergi dengan tegas dan bebas dikubur hidup-hidup. Meninggalkanku sebagai janda, bagaimana aku bisa hidup? Paman Guru, ada masalah. Muridmu turun gunung untuk mengemis. Murid utama dari puncak 100 bunga yang agung. Seorang kultivator tahap yayasan inti pergi mengemis. Sungguh dia bisa melakukannya. Aku harus turun gunung hari ini untuk membersihkan sekte. Kenapa hidupku begitu pahit? Orang yang berduka selama masa berkabung tidak boleh sembarangan keluar. Ini aturannya. Untuk saat ini aku akan membiarkan anjing yang merusak reputasi sekte itu pergi. Kakak, ayo bermain. Yo, anak muda, pendatang baru. Apa yang kamu lakukan? Hahaha. Ternyata masih anak-anak. Kakak ini, aku hanya menjual keahlianku. Aduh, aku sudah sering mendengar perkataanmu, kawan. Siapapun yang baru datang ke sini tidak memulai dengan hanya menjual keahliannya. Adapun dirimu, aku seorang penjelajah waktu yang bermartabat. Berkultivasi, murid pertama puncak 100 bunga tangke. Bisa dibandingkan dengan orang-orang yang rela jatuh. Lelucon macam apa? Aduh. Kakak baik. Kamu benar-benar pandai menilai orang. Kakak baik. Minumlah gelas ini. Dia adalah bibit yang bagus, layak untuk dibina. Hari ini aku akan memuji Hua Liu Yun. Liu Yun baru datang hari pertama, sudah menangani klien yang sangat sulit. Mari kita bertepuk tangan untuknya. Aku sebenarnya tidak sehebat itu. Lihatlah orang lain itu apa saja, tidak punya sedikit pun kejantanan. Tidak heran pelanggan sudah bosan. Bahkan aku melihatnya saja merasa mual. Jujur, tulus. Sepertinya memang harus mengeluarkan beberapa poin penjualan yang berbeda. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Sisakan 10% batu roh. Beli obat untuk menyehatkan badan. Kamu tinggal sebentar. Ini mau dapat perlakuan khusus. Hari pertama masuk kerja. Rasanya diapresiasi bos itu bagaimana? Ada penjelasan apa? Liu Yun tidak akan menolak. Liu Yun, aku selalu bisa menilai orang dengan tepat. Punya potensi menjadi pemimpin rumput. Apa itu pemimpin rumput? Aku hanya pernah mendengar tentang orang liar. Anak bodoh, wanita disebut geisha. Pria itu tentu saja disebut Chao Kui. Ingin menjadikanku model pria nomor 1 di sekte Xiao Yao. Khusus untuk klien kelas atas yang keluar masuk tempat-tempat besar. Aku hanya ingin mencari sedikit uang saku untuk pulang ke desa. Pemimpin memaksaku untuk dikembangkan. Bagaimana ini? Ini, teman masa kecilku, sahabatku. Di masa depan mungkin akan menjadi kaisar agung di dunia ini. Apakah aku akan merusak reputasi mereka? Membuat mereka tidak bisa mengangkat kepala di dunia kultivasi. Anak bodoh ini, kaisar agung teman masa kecil dari mana? Mimpi apa yang kau impikan? Liu Yun, menurutku kau sama sekali tidak perlu khawatir.
Mencari uang, tidak memalukan. Ya, mencari uang kan? Oh iya Kak Li, kau bilang aku melakukan ini. Kalau guruku tahu, apakah akan ada masalah? Siapa gurumu? Dia bilang dia adalah ketua puncak 100 bunga Tang Kewe. Apa-apaan ini? Jika dia benar-benar murid Tang Kewe, aku berani menipu muridnya untuk melakukan pekerjaan ini. Rumah bordil bobrok ini tidak akan digerebek. Liu Yun, jangan memikirkan hal-hal yang tidak mungkin. Pokoknya mulai besok, aku ingin kau belajar musik catur kaligrafi dan melukis. Jalani jalur kelas atas. Kak Li, tidak baik ada tamu jahat datang. Zhang Jinzhen dipukuli. Latar belakang lawan sangat besar. Awan mengalir. Saatnya menguji dirimu telah tiba. Kak Li, serahkan padaku. Jangan khawatir. Sejujurnya kukatakan padamu, di desa kami, belum ada masalah yang tidak bisa aku selesaikan. Bagus sekali. Tidak salah jalan. Kelinci kecil. Kakak Niuer, kenapa kamu ada di sini? Habis sudah. Cepat pikirkan kata-kata. Bagaimana ini? Pertama kali keluar rumah ditarik teman untuk minum di rumah bordil. Ternyata tertangkap oleh kakak Niuer dari desa. Setelah ini di daerah mansion itu. Bisakah aku masih mengangkat kepala? Bagus kelinci kecil. Kelinci kecil. Baru 3 tahun meninggalkan rumah. Kau sudah belajar pergi ke rumah bordil. Kalau sampai paman kedua tahu, lihat saja dia tidak akan mematahkan kakimu. Kakak Niuer, dengarkan aku menjelaskan. Bukan seperti yang kau pikirkan. Aku tidak mau dengar. Pokoknya aku akan memberitahu paman kedua soal ini. Wanita jahat. Kakak Niuer, aku mewakili tanah suci abadi terbang. Dikirim untuk mencari sekte bebas untuk bertukar pikiran. Ini semua adalah penerimaan yang normal. Tunggu, kakak Niuer. Kenapa kau ada di sini? Dan lagi, kenapa pakaianmu begitu mencolok? Aku terlalu fokus merebut inisiatif. Hampir lupa tujuan aku naik ke lantai 2. Halo pelanggan, Piao Xiang Yuan Liu Yun Qian Sui. Datang untuk melayani Anda, Liu Yun Qian Sui. Apa-apaan ini? Hari pertama kerja sudah bertemu bintang sial ini. Sangat tidak beruntung. Lebih baik melayani wanita gemuk itu saja. Niuer, kamu terlihat sedikit tidak senang. Mana berani? Aku yakin kamu tidak akan berani. Nanti aku akan berurusan denganmu lagi. Adik perempuan guru tuh, siapakah orang ini? Ini adalah kakak laki-lakiku yang tidak berguna. Tumbuh bersama aku dari rahim yang sama. Kau membuatku malu. Tidak malu. Jika tidak malu, jangan tertawa diam-diam. Akhirnya klien yang sulit ini selesai juga. Aku memang tidak salah lihat pada Hua Liu Yun. Dia punya bakat bagus untuk menjadi pemimpin rumput. Punya jiwa, bisa menyelesaikan urusan. Awalnya Kak Li sudah mengaguminya. Sekarang dia berhasil menangani tamu jahat yang sulit ini. Kedepannya anak ini pasti akan terkenal. Tuan kelinci itu, apakah kau melihat seorang pengemis kecil yang mengaku sebagai murid dari puncak kepala bunga murid dari puncak Tang? Aduh, murid dari guru Tang, bagaimana aku bisa melihatnya? Kepala murid murong. Masuklah bermain. Tempat apa ini? Benar-benar tidak sopan. Kota pencarian keabadian ini begitu makmur. Jangan bicara tentang pengemis. Bahkan sedikit orang miskin. Bagaimana mungkin tidak ada? Dikatakan bahwa dia mengemis di kota. Hari ini aku tidak melihat Hua Liu Yun sepanjang hari. Mungkinkah sesuatu terjadi? Nona, apakah Anda melihat seorang pengemis kecil bernama Xie? Aku juga datang mencarinya. Kamu adalah pedagang manusia. Pedagang manusia. Apakah aku terlihat seperti penjahat? Aku kakak perempuannya. Gadis kecil, jika kamu melihat pengemis kecil bernama Xie itu lagi, biarkan dia segera kembali ke puncak 100 bunga. Jangan mempermalukan paman guruku lagi. Kediaman ini, sepertinya telah menjadi sasaran kekuatan tertentu. Dunia ini damai di permukaan. Di tempat yang tidak terlihat ada arus bawah di mana-mana. Adik pendekar Tao, kami duluan. Kau lanjutkan saja obrolanmu. Baiklah, aku masih punya beberapa hal untuk disampaikan pada kakakku. Jika sudah selesai, aku akan menyusul. Katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Aku hanya pergi keluar sebentar. Tidak bisa menemukan jalan pulang. Tanpa sengaja sampai di sini. Tanpa sengaja. Kau tahu seberapa jauh tempat ini dari Gunung Man? Bahkan seorang kultivator yang mengendarai kapal terbang pun butuh 10 hari setengah untuk sampai. Kau bilang padaku, kau datang dengan berjalan kaki. Aku datang dengan berjalan kaki.
Kakak Niuer, ini ada 50 batu roh. Cukup bagimu untuk naik kereta terbang kembali ke negeri selatan. Kakakku yang tertua di Kabupaten Sunan Negara Selatan. Kau tahu, ingat jangan lupa, Kabupaten Sunan, saat kau tersesat, tanyalah orang lain lebih banyak. Jangan malu untuk berbicara, saat bertanya arah, sebutkan dulu nama tempat yang besar. Jika orang lain tahu tanyakan nama yang lebih kecil. Jika kau bertemu bandit atau orang jahat, jangan pelit soal uang, berikan semua batu roh kepada mereka. Mereka tidak akan berdebat dengan orang bodoh lagi. Apa maksudnya orang lain tidak berdebat dengan orang bodoh? Hei kelinci kecil, apakah kau salah paham? Niuer patuhlah. Batu roh dibagi 3 bagian untuk disembunyikan. 1 bagian disembunyikan di rambutku. 1 diletakkan di celana lebar. Yang terakhir digantung di pinggang. Sudah mengerti? Kamu tetap di sini. Aku akan mencari ibumu. Ini adalah Tuan Muda Puncak Everest. Tamu yang disambut secara pribadi. Latar belakangnya pasti tidak sederhana. Tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diganggu-gugat. Tamu, apa yang ingin kamu sampaikan? Awan mengalir air dangkal itu. Nama yang kamu berikan padanya. Ah ya, kami semua harus punya nama panggung saat masuk ke sini. Bagaimana dia bisa masuk? Beberapa hari yang lalu aku melihatnya mengemis di jalan. Aku merasa kasihan, jadi aku berpikir untuk menerimanya sebagai pelayan. Siapa sangka pemuda ini setelah dibersihkan dan dilihat, tampan juga. Bebek tua, dengarkan baik-baik. Hua Liuyun adalah kakakku. Dan aku adalah pewaris pedang pemenggal dewa dari tanah suci terbang abadi. Biar aku beritahu. Adik-adik seperti aku, dia punya 15. Hari ini aku harus pergi mendesak. Jika kakakku terjadi sesuatu padamu, aku akan membuat seluruh kota pencari keabadianmu menjadi abu. Kelinci kecil, datanglah bermain kapan-kapan ya. Datanglah bermain. Rumah bordil sialan ini. Setelah kakak Niuer pergi, aku pasti akan membongkarnya. Nama pewaris pedang pemenggal dewa benar-benar menakutkan. Hampir saja kehilangan nyawa. Ya, hebat sekali. Tidak heran pewaris pedang pemotong dewa itu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama saat bertemu Liuyun Qiansui. Jika industri jasa ingin menghasilkan banyak uang, kamu harus belajar mengemas dirimu sendiri. Produk yang bagus, ia harus memiliki jiwa dan ciri khas. Sama seperti Zhang Jinzhen. Dengar namanya, bagaimana perasaanmu? Aku merasa dia sangat kaya. Kaya apanya? Dia untuk merawat jarum emasnya. Berapapun yang dia hasilkan dia habiskan. Liuyun, kita tidak belajar darinya. Kita menempuh jalur kelas atas. Namun jalur kelas atas ini juga tidak mudah dilalui. Seni musik catur kaligrafi dan lukisan hanyalah dasar. Kamu harus berbakat dalam banyak hal. Mengerti sedikit tentang segalanya. Bahkan ada 1 atau 2 keahlian yang dikuasai. Kebetulan di pavilion Harum Wangi kami ada seorang ahli Qingdao. Nanti setelah kamu bertemu dengannya belajarlah dengan baik. Mengerti? Zhao Dingling berbeda dari gadis-gadis lain. Meskipun dia adalah bunga terindah. Dia juga seorang kultivator tahap Yuan Ying. Pastikan kamu tidak kehilangan kesopanan. Tahap Yuan Ying, tidak banyak yang terlihat di kota pencari abadi ini. Bahkan jika bergabung dengan sekte Xiao Yao, dia juga seorang tetua di sana. Di dalam istana Harum Wangi ini ternyata tersembunyi seorang tahap Yuan Ying. Dingling, ada di sana? Aku membawa Liuyun kemari untuk belajar Qin. Kak Li, masuklah. Kak Dingling, ini hadiah untukmu. Liuyun, kamu tertipu. Gelang ini dilapisi emas di luar. Bagian dalamnya pasti besi. Aku tidak tertipu. Bos yang bilang, ini memang besi. Aku sudah hidup bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku menerima hadiah semurah ini. Hadiah yang pernah aku terima sebelumnya. Mana yang tidak berharga puluhan atau ratusan. Batu roh setiap buahnya. Benda jelek ini mungkin tidak akan ada yang memungutnya jika dibuang ke tanah. Liuyun, apakah kamu kekurangan uang? Kakak Dingling tidak kekurangan. Kemarin kelinci kecil baru saja memberiku 50 batu roh. Jadi kamu membelikanku gelang jelek seperti ini. Aduh, Liuyun salah. Dia salah. Ini baru hadiah yang dia berikan padamu. Kak Li, aku tidak kekurangan hal-hal ini. Aku hanya ingin sikap. Coba lihat dia, penampilannya. Seolah-olah aku akan merebutnya. Aku seorang kultivator Nas Chen Sol.
Aku akan menginginkan harta seorang kultivator foundation establishment. Aduh, itu membuatku marah. Si kelinci kecil berkata, jika kamu ingin merebutnya, biarkan aku memberimu yang ada di pinggang. Yang disanggul dan di celana lebar tidak diberikan. Aku belum pernah menerima penghinaan seperti ini seumur hidupku. Jika bukan karena Kak Li memohon padaku, aku sama sekali tidak ingin berurusan dengannya. Pernah bertemu orang pelit, belum pernah bertemu orang yang menolak seperti ini. Hahaha, baiklah, baiklah, baiklah. Mulai hari ini, aku akan mengajarimu musik. Kak Li, aku dengar orang yang belajar musik menenangkan diri dan memiliki kepribadian yang baik. Kak Dingling punya temperamen buruk. Apakah dia tidak punya keahlian? Ayah, bawakan kecapiku. Hari ini aku akan memainkan lagu untuk Tuan Hua. Biar dia lihat apakah keahlianku buruk. Meskipun prosesnya sedikit berliku, tapi hasilnya baik. Setidaknya Dingling marah tapi tidak mengusirnya. Anak ini memang pandai memanipulasi hati orang. Bahkan kultivator Nas Chen Sol yang hebat pun dibuat marah sampai ingin membuktikan kekuatannya. Yang penting adalah niatnya. Seorang ahli musik yang hebat tidak hanya bisa menenangkan hati dengan musik, masih bisa berkomunikasi dengan alam melalui melodi. Mengintip jalan agung, melodi segala sesuatu ini adalah lagu kecapiku yang terkenal. Bisa memahami langit dan bumi, merasakan jalan agung secara alami. Anak kecil, sekarang seharusnya aku bisa mengendalikanmu kan? Lihat ekspresi seriusnya. Orang yang tidak tahu akan benar-benar mengira dia mengerti. Mari kita coba. Saat aku pertama kali belajar bermain kecapi, aku bisa memainkan melodi kasar hanya dengan mendengarkannya sekali. Siapa yang bisa bermain kecapi pada kali pertama menyentuhnya? Tapi hari ini aku akan menghancurkan anak ini dengan keras, agar dia tahu betapa tingginya langit dan tebalnya bumi. Aura ini. Mungkinkah anak ini adalah seorang master melodi tersembunyi? Dia sengaja datang untuk merusak tempatku. Melodi apa yang kamu mainkan? Berantakan sekali. Bukankah tadi kamu memainkannya seperti ini? Jari harus cepat, mata sedikit menyipit, dagu sedikit terangkat. Tenang dan santai tapi juga sedikit angkuh. Apakah aku tidak menirunya dengan baik? Orang ini melihatnya sekali. Ternyata tidak belajar apapun dari melodi piano. Hanya meniru aura ahli saat aku bermain piano. Apakah kali ini sudah ingat? Sudah ingat, pinggang harus tegak lurus. Saat bermain di tengah jalan pandanglah sekeliling. Tidak bisa menyelamatkannya Meong. Sama sekali tidak bisa menyelamatkan. Gerakan salah lagi. Jika tidak bisa bermain dengan baik hari ini, tidak boleh makan malam. Ini adalah angkatan terburuk yang pernah aku latih. Jarum emas. Bos kali ini adalah peri Yue Linglong dari puncak segel ilahi. Dia tidak punya temperamen yang baik. Beberapa waktu lalu, dia terluka parah sendirian di istana darah murka. Untungnya muridnya Murong Yue mencari obat di jurang hantu jahat untuk menyelamatkan nyawanya. Kamu harus cerdik sebentar lagi. Tuan Puncak Yue mengundang kali ini adalah Tuan Wan Wan dari Akademi Jinxiu. Orang Konfusianisme, sangat kaya dan elegan. Ingatlah untuk menjaga sikapmu. Jangan terlalu aktif. Cukup bersulang dan kupas leci saja. Tusukan-tusukan ini, pada akhirnya tidak sebaik Hua Liuyun yang bebas dan alami. Aku tidak berani membayangkan pujian. Aku hanya berharap tidak ada masalah hari ini. Aduh, Tuan Puncak Yue, selamat datang, selamat datang. Jin Zhen menyambut kedatangan kalian semua. Bancilan, Bancisan, pergi sana. Wan Wan, tahukah kamu, ketika aku membunuh jalan ke markas besar Istana Darah Murka, seluruh petinggi mereka tercengang. Aku tidak berkata apa-apa saat itu. Tangan terangkat, pedang terhunus. Bagaimana saudari Linglong terluka? Tamu. Bukan disengaja. Membosankan. Cepat. Cepat pergi ke pavilion Dingling, minta Liu Yun menyelamatkan keadaan. Yue Linglong itu siapa? Pemimpin puncak segel ilahi. Temperamen meledak-ledak terkenal di seluruh dunia. Jika tidak senang, dia akan memusnahkan rumah bordel bobrok kita ini. Mudah sekali. Salah lagi, salah lagi. Aku menyuruhmu menghafal partitur musik. Apa yang kamu hafal? Sialan apa yang aku lakukan di kehidupan sebelumnya? Terjebak dengan murid bodoh sepertimu. Kak Dingling, menurutmu apakah mungkin ini salah alat musik palsu ini? Salah pencet. Lalu kenapa aku memainkannya tidak ada masalah? Kamu salah memainkannya. Hahaha. Sial, aku salah memainkannya. Aku adalah seorang ahli musik. Jika kamu tidak memainkannya 100 kali hari ini,
Kamu tidak diizinkan tidur, Kak Dingling, ada masalah besar. Ada orang penting datang ke halaman depan. Zhang Jinzhen tidak bisa menanganinya, membutuhkan dukungan Liu Yun. Kak Li, apakah kamu yakin tidak salah? Klien yang bahkan Zhang Jinzhen tidak bisa tangani. Benda yang kurang akal ini bisa menanganinya. Ini masih dia yang lembut dan anggun. Bunga terindah dari Piao Xiang Yuan yang mempesona. Penampilan gilanya itu, kenapa seperti orang yang berduka? Ding Kak Dingling, Liu Yun juga punya kelebihannya Liu Yun. Aku juga bisa bermain kecapi. Kau tidak bisa apa-apa. Siapa orang penting? Kembali Kak Dingling. Adalah Puncak Yulinglong, penguasa puncak segel dewa. Dan juga Tuan Wanwan dari Akademi Jinxiu. Meskipun Yulinglong pemarah, dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Akademi Jinxiu mempraktikkan kebajikan yang mulia. Tidak akan melakukan apapun pada anak ini. Bicaralah dengan baik, jangan permalukan aku. Tidak, jangan bilang aku yang mengajarimu saat keluar. Cepat pergi. Berpura-pura. Jika kamu belum mempelajarinya, kamu bisa tidak memainkan kecapi dulu. Juga seperti Zhang Jinzhen, menari tarian genit. Dengan ketampanan tuan muda ini, pasti 100 kali lebih tampan dari Zhang Jinzhen. Dan jangan sampai mata Yue Linglong dan Wan Wan terbelalak. Bagaimana dengan guru pengajar? Sama-sama akan terpesona melihat tuan muda. Ayah, jangan khawatir, aku punya perhitungan sendiri. Perhitungan apa-apaan? Saat di luar jangan bilang aku yang mengajarimu. Kalau tidak aku akan mematahkan kakimu. Peri Yue, hari ini Jinzhen merasa tidak enak badan. Telah menyinggung Anda, mohon maaf sekali. Aku sudah mengatur rumput terbaik di akademi ini. Liu Yun Qiansui, untuk melayanimu. Akademi Siang Piao ini sedang giat-giatnya menjalankan program elit. Dalam promosinya sering disebut Liu Yun Qiansui. Dikatakan tampan luar biasa. Keahlian seni tiada taraf. Liu Yun Qiansui ini punya bakat apa saja? Akademi kami baru saja meluncurkan 4 dewa pria. Liu Yun Qiansui, Mu Feng, Wan Yin Fei, Yan Xie, Hua Zi, Tianzu. Mereka masing-masing ahli dalam seni musik catur, kaligrafi, dan lukisan. Liu Yun Qiansui adalah yang sesuai dengan seni musik. Dia adalah murid peri Zhao Dingling, ahli dalam memainkan kecapi. Keahlian kecapi Zhao Dingling terkenal di radius 100 mil. Bisa berkomunikasi dengan alam, bisa mengembara di jalan besar. Muridnya pasti juga seorang naga di antara manusia. Salam kepada para peri sekalian. Dengar-dengar para peri sedang berdiskusi di sini. Aku datang untuk mempersembahkan sebuah lagu. Bagus. Kalau begitu mohon repotkan tuan muda. Bagus. Meskipun aku tidak mengerti apa yang dia mainkan, namun suara kecapi ini sangat kuat. Menyenangkan. Aku juga mengerti kecapi, namun ini pertama kalinya aku melihat seseorang memainkan kecapi dengan satu tangan. Dia bersandar di dinding, santai dan rileks, sungguh bebas dan lepas, tidak terikat aturan. Orang ini, bukan karena kecantikannya, semakin aku melihatnya semakin aku merasa dia sangat familiar. Seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat.